Untungnya di sini anjingnya baik-baik sih, tapi ada juga yang galak sih. Gak disuruh perang sama Putin. Kagak bang, di sini mah aman. Kita yang nyerang kan, nyerang Ukraina. Ceritain dong kak perjalanan sampai bisa kuliah di Rusia. Ya guys, jadi gua tuh kuliah kebetulan daftar beasiswa dari pemerintah Rusia. Itu biasanya dibuka akhir tahun. Tapi nggak tahu juga ya kebijakannya tahun ini kapan gitu kan. Ntar deh gue bikinin video gimana caranya dapat beasiswa, gimana persyaratannya apa segala macem, terus langkah-langkahnya gimana, setelah wawancara gimana gitu kan. Besok gue upload. Jadi jangan lupa follow guys biar nggak ketinggalan gitu. Besok juga live lagi, live setiap hari lah. Cowok-cowok di Rusia ganteng-ganteng ya. Ganteng-ganteng sih. Di Rusia tuh produknya gak ada yang gagal. Mau cowok cewek tuh cakep-cakep semua. Dan mereka tinggi-tinggi semua guys. Orang ceweknya tuh 160 sampai 170 rata-rata ya. Kalau cowoknya tuh 170 sampai 2 meter 200 cm gitu. Jadi mereka tuh tinggi-tinggi banget gitu. Sana dinginnya berapa kak? Kalau sekarang tuh musim salju ke musim salju ke musim semi tuh nggak seberapa dingin guys. Mungkin cuma paling dingin ya tuh cuma -9 derajat. Kalau sekarang mah nggak sampai -9 derajat sih, mungkin 2 derajat. Nggak dingin kalau sore. Kalau malam subuh tuh -9. Tapi kalau lagi ekstrim tuh -40, -30 tuh kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa keluarga. Kuliah diliburin. Di Rusia nggak boleh senyum ke orang lain ya? Iya sih, bukan nggak boleh sih kak. Kalau di Rusia ya kata temanku ya, kalau kita belum kenal satu sama lain, terus kita senyum tuh. Lah orang Rusia tuh beranggapan kalau kita tuh kayak ODGJ gitu. Ngapain senyum-senyum ke orang nggak kenal gitu kan? Jadi mereka tuh takut itu. Malah kalau sama orang gak kenal terus kita senyum kayak ODGJ gitu kan. Orang Rusia tuh mengira seperti itu. Kata temanku sih kayak gitu sih. Kalau udah kenal ya udah akrab, udah kenal, asik banget dah parah. Kakak pertama ketemu musim salju demam gak kak? Iya demam guys, demam banget. Gua sakit seminggu. Ya emang kita orang-orang tropis ya. Terus habis itu dengan cuaca ekstrim seperti ini pasti kaget lah. Jadi sakit itulah, demam. Namanya culture shock. Kita kan ya nggak pernah tahu dinginnya seperti ini gitu. Di sana jam berapa? Jam 6. Thank you drama. Rusia kan dibaca rasa ya. Bukan kak, kalau Rusia tuh orang Rusia bacanya tuh Rasia. Jadi kayak RA, Rasia gitu. Ini langitnya bagus. Iya, kalau tahu nggak sih kalau di Rusia tuh langitnya tuh bagus banget. Sama kayak di Bali lah, Bali tuh kan bagus banget kan langitnya. Di Rusia tuh juga bagus banget kalau lagi sunset gini. Kalau ada matahari ya tuh bagus banget. Soalnya akhir-akhir kemarin tuh bulan-bulan kemarin tuh nggak ada matahari sama sekali. Ini mau Theo pulang. Iya mau Theo pulang. Tuh orang-orang Rusia. Kita tuh ini guys waktu pertama kali ya yang di Indonesia tuh kan kita nggak pernah jalan lama gitu kan. Terus kita ke Rusia tuh kaget banget. Kita jalan kaki mulu gitu kan.
Itu pasti culture shock lah, culture shock pertama tuh. Mahasiswa asing di Rusia tuh jalan kaki, terus suhunya ekstrim gitulah, bahasanya sulit gitu. Itu jalannya nggak licin kak. Sebetulnya sih licin sih kalau pakai sepatu biasa tuh licin. Jadi kita tuh pakai sepatu winter guys, kayak gini sepatu winter. Itu sepatu winter. Suhu berapa di sini? Suhu sekarang ya, mungkin sekarang suhu sekarang ya, mungkin sekarang 2. Bang, besok abis kuliah lanjut kerja di Indo apa di Rusia bang? Kalau gue ya guys ya, pinginnya tuh lanjut S2 dulu dah. Soalnya kan gue sekarang masih umur 18 tahun. Kayaknya sih masih umur 20-an lah, 22 lah. Kalau lulus S1. Jadinya gue pengen sarjana S2 dulu lah. Gak tahu juga ya masih S2 di sini atau di negara lain. Gitulah, pengennya sih di negara lain sih. Jadi kita pengen explore. Mumpung masih muda gitu kan. Dingin bang, dingin banget. Iya. Makanya orang di luar negeri sehat-sehat ya. Iya sih sehat banget orang luar negeri mah. Jalan kaki mulu. Makannya tuh gak makan gorengan. Mereka makan roti gitu. Lo kuliah apa bang? Kebetulan teknik nuklir guys, teknik nuklir. Jam berapa sekarang di sana? Di sini jam 6:30. Banyakin pengalaman kak. Iya sih banyakin pengalaman. Tapi gue tetap guys, walaupun setelah belajar tuh gue balik ke Indo. Maksudnya tuh nggak kerja di sini atau menetap di sini. Gue pengen ke Indo gitu. Pengen sharing-sharing ke teman-teman Indo gitu kan. Biar orang-orang Indo tuh yang pingin kuliah ke luar negeri, apa studi ke luar negeri tuh, biar ada cerminan atau biar tahu gitu kan pengalamannya gimana, culture shocknya gimana gitu, plus minusnya gimana gitu. Keren bang, jangan lupa belajar buat seru bomba. Iya kak. Kuota di Rusia mahal nggak mas? Ini uniknya di Rusia ya. Di kuota di Rusia tuh beda sama di Indonesia guys. Kalau di Indonesia kan modelnya tuh kayak kita beli 30 giga ya, 30 giga untuk 1 bulan gitu kan. Katakanlah dengan harga 100.000 gitu. Kalau di Rusia tuh beda gitu. Kalau di Rusia tuh kita beli kuota 1 bulan full gitu, 1 bulan full. Tapi walaupun kita pakai berapa giga pun, 50 giga, 100 giga habis 200 giga per bulan gitu. Itu tuh tetap aja bayarnya tuh cuma 70 ribuan lah, 300 rubel. Kisaran 70 ribu. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak wifi berjalan gitu. Seolah-olah kayak gitu ya. Beda kayak di Indonesia gitu. Ada orang Indo yang satu kampus gak bang? Kebetulan tahun ini ada sih. Soalnya baru ada yang baru masuk gitu. Ada satu, tapi dia S2 sih guys, S2. Bukan S1, kan gua kan S1 guys, bukan S2. Dia S2 di sini tuh 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. Bang nanti ke Indo bawa cewek Rusia. Iya guys, rencananya gitu lah. Teman-teman Rusia gue banyak yang pingin ke Bali. Itu ada pesawat. Pingin liburan ke Indonesia. Ini kota apa? Kota Nizhny Novgorod kak. Enak ya kuota seperti wifi. Iya wifi.
Gua mah 1 bulan ya, 1 bulan habis habis 100 lebih lah, 150 giga, 188 giga. Pernah sih sampai 200 giga gitu. 1 bulan. Soalnya kan ini guys, apa namanya itu, kemana-mana pakai kuota internet, gak usah pakai wifi gitu. Jadi kita walaupun kita habis 150 giga, 200 giga gitu, cuma bayarnya masih sama gitu. Jadi eman kan kalau nggak dipakai itu kan nggak dimaksimalin gitu. Jadinya kita live setiap hari gini nggak masalah. Makanya gua tuh seneng banget live gitu, kayak sharing-sharing ke kalian, kita bertukar pikiran gitu kan. Gak dengar azan, cuma kalau gak dengar azan berarti harus pegang patokan sendiri ya. Iya kan, kita kalau umat muslim ya, kalau umat muslim kita tuh harus cek jadwal imsak gitu, buat sholat apa segala macam gitu kan, buat puasa ntar gitu. Naik pesawat Rusia Indo berapa jam? Naik pesawat Rusia Indo tuh kisaran 26 jam lah guys, 26 jam di atas ya. Totalnya tuh 26 jam. Kalau sama transitnya tuh 3 hari. 3 hari guys. 3 hari kita di atas apa pesawat. Tapi enggak sih, transitnya di Jakarta tuh lumayan lama. Di Belanda juga 7 jam. Tapi kalau cuma apa waktu naik pesawatnya doang gitu ya, itu tuh 28 jam. 28 jam. Jauh banget emang. Sejauh itu Rusia Indonesia. Soalnya gua tuh waktu itu tuh transitnya di Belanda, di Amsterdam. Jadi jauh gitu lah, muter. Negara impian bang, pingin banget ke Moskow. Iya kak, gue doain bisa kesini belajar atau liburan atau gimana. Emang Rusia mah negara impian, bagus banget negaranya. Ada masjid atau kalau Jumatan di mana kak? Ada masjidnya, ada masjid kok. Setiap kota ada masjid kok. Soalnya di Rusia tuh agama terbesar kedua tuh Islam guys. Sama agama Islam tuh berkembang pesat di Rusia. Thank you Poki-chan. Kirain sama ke Amerika. Rusia kan yang menyerang Ukraina. Iya bener banget. Rusia yang menyerang Ukraina jadi aman gitu. Soalnya kenapa guys? Bukan tanpa sebab Rusia tuh menyerang Ukraina. Soalnya Ukraina tuh mau gabung ke NATO gitu kan. Berteman sama Amerika, negara 28 negara itu. Lah kalau Rusia nggak nyerang Ukraina, otomatis Amerika kan pasti bangun pangkalan militer di Ukraina itu. Jadi kan bahaya kan, Ukraina kan perbatasan sama Rusia gitu. Soalnya dulu tuh Ukraina tuh punya Soviet, punya Rusia gitu. Contohnya kayak Indonesia sama Timor Leste lah gitu. Katakanlah gini, Indonesia sama Timor Leste ya. Timor Leste tuh kita musuhan tuh sama Malaysia. Indonesia musuhan sama Malaysia. Terus Timor Leste ini yang notabene-nya tuh negara Indonesia dulu. Gua sulit ngomong soalnya mulut beku guys udah. Terus Timor Leste ini mau gabung ke Malaysia gitu. Yang mana Indonesia terima lah. Ya nggak mungkin kan. Jadi sebelum mereka gabung, mereka serang dulu gitu guys. Kalau nunggu mereka gabung, udah fix gabung nih, terus Rusia baru nyerang, otomatis Amerika berhak bantu Ukraina juga gitu kan. Jadi itu strategi Putin juga sih, keren banget kan Putin. Udah memikirkan jangka panjang gitu. Minus berapa di sini? 2 derajat lah, minus 2 derajatan.
nggak seberapa dingin udah mau musim semi. Kalau jambret banyak nggak sama sekali. Kalau tau nggak sih, itu kan cewek tuh jalan walaupun jam 2 malam maupun pokoknya sendirian tuh di jalan kosong gitu, mereka tuh aman guys. Di sini tuh aman, tindakan kriminal tuh dikit banget. Soalnya kenapa kok aman? Soalnya negara Rusia tuh makmur. Rakyatnya tuh udah terpenuhi semua gitu guys. Mereka gajinya tinggi banget, tapi kayak kebutuhan hidupnya tuh rendah gitu. Mereka gajinya tinggi banget, tapi kayak kebutuhan hidupnya tuh rendah gitu. Semua gitu, mau beli apa juga bisa. Kan salah satu faktor kriminal tuh gara-gara faktor ekonomi kan. Mereka nggak punya uang buat beli barang, terus mereka jambret gitu kan. Kalau di Rusia mah makmur negaranya. Hampir semua orang punya mobil, tapi mereka lebih suka jalan. Aneh kan? Hampir semua tuh mereka tuh punya mobil satu-satu itu, tapi mereka lebih milih jalan. Ya gitulah pentingnya, maksudnya tuh SDM-nya unggul kan, SDM Rusia. Coba naik kereta dari Moskow ke Saint Petersburg. Kalau naik kereta di Rusia tuh ya ada dua ini guys, dua macam kereta. Yang satu tuh keretanya kayak kereta wisata, tahu nggak sih? Kereta wisata tuh keretanya jadi setiap beli tiket kereta itu kita ada tempat tidurnya. Jadi udah ada tempat tidur, ada bantal, tapi nggak ada guling ya, di Rusia nggak ada guling. Ada bantal, selimut, pokoknya lengkap lah. Itu tuh sama sih harganya sama kereta cepat gitu. Tapi orang Rusia banyak yang lebih suka kereta yang itu yang ada tempat tidurnya gitu. Kan lebih santai, lebih bisa menikmati pemandangan gitu kan. Rumah masnya di mana bang? Di sini tuh jarang guys yang pakai rumah tuh. Semua pakai apartemen semua. Itu juga apartemen. Semua tinggal di apartemen. Kalau perumahan itu biasanya di desa-desa sih. Kayak yang bener-bener keluarga gitu. Maksudnya tuh ini kan orang-orang yang seperti ini tuh yang di apartemen gini tuh kayak orang lagi kuliah gitu, orang lagi belajar. Mereka tinggal di ginian. Pernah lihat hantu gak bang? Lah anehnya ya, kan gue pernah tanya nih orang Rusia, maksudnya tuh kamu percaya gak sih kalau ada hantu? Mereka tuh bilang gak percaya, soalnya mereka gak pernah lihat hantu gitu guys di Rusia. Makanya kenapa? Gue tuh percaya, maksudnya tuh percaya makhluk gaib tuh percaya. Tapi gue tuh nggak percaya hantu. Kalau gue ya, orang kan beda-beda. Soalnya kenapa? Soalnya hantu tuh cuma imajinasi kita nggak sih guys? Kalau kita takut nih, kayak kita kebayang-bayang, maksudnya tuh, soalnya kita dari kecil ya, pernah nggak sih dengar gini? Maksudnya tuh, jangan keluar maghrib, nanti ada genderuwo apa segala macam gitu kan. Nah itu tuh udah tertanam mindset guys gitu. Mindset di otak kita. Kalau menurutku sih gitu sih. Kalau katakanlah kalau hantu ada ya, kalau setan tuh ada, berarti genderuwo harusnya ada dong di Rusia, ya nggak sih? Paham nggak sih? Contohnya merpati di Indonesia kan ada, bener-bener nyata tuh ada. Di Rusia tuh juga ada gitu merpati. Ya gitulah contohnya. Emang genderuwo di Rusia tuh ada? Nggak ada guys. Dulu gua tuh penakut banget, pastinya tuh takut kayak hantu gitu, takut. Emang kan kita kayak TV di Indonesia kan horor gitu kan, kita dimakanin dengan kayak gitu, otomatis kan kita malah takut gitu kan. Kayak maksudnya tuh kita habis lihat apa gitu yang di TV gitu, yang notabene tuh film gitu kan, film animasi
di TV gitu, yang dibuat-buat, yang disetting sedemikian rupa gitu. Terus habis itu kita ke kamar mandi nih, otomatis kan ini apa namanya itu keinget yang di TV itu. Kalau menurutku segitu sih. Jadi kalau makhluk gaib mah gua percaya ada. Tapi kalau masalah hantu setan tuh sekarang masih percaya tapi nggak yang takut kayak dulu gitu. Sekarang mah gua lebih positif thinking lah gitu. Andai saja gitu kita lihat hantu gitu. Kalau sekarang mah melumpuhkan logika gitu. Gua anggapan wah itu pasti imajinasi gua gitu. Kalau gua sih gitu. Biar gak takut guys ke hantu. Ya kali kita takut kan. Orang kita derajatnya lebih tinggi gitu kan. Masa iya takut. Misal juga guys. Kayak gini. Capek banget. Ini mau pulang dah. Soalnya tadi tuh ada ini penyemprotan kayak kecoa gitu. Jadinya kita disuruh keluar 2 jam apa? Soalnya disemprot dulu kan. Tuh, saljunya kayak gini guys, lembut itu. Biaya hidup di Rusia sekitar berapa per bulan? Kisaran 3 juta 4 juta lah. Kalau gua ya, tuh 3 juta 4 juta itu pun masih ini ya, masih sisa, masih kita bisa nabung gitu. Berarti di sana tidak perlu lagi namanya kulkas ya. Iya kalau winter ya, kalau musim dingin tuh nggak perlu guys. Tapi kalau lagi musim panas kita perlu lah kulkas gitu. Tapi orang Rusia kan makannya roti, jadinya mereka tuh nggak seberapa penting gitu kulkas. Orang Magicom aja di sini jarang banget. Ada, tapi Magicom yang besar gitu guys. Yang dijual tuh Magicom besar, yang dibuat kayak privat. Normal nah. Ini teman gue guys. Live streaming. Desi. Nih. Kita. Dawai. Apakah? Itu teman gue dari permain instan kali. Tapi teman satu lorong sih, bukan teman satu kamar sih guys. Sebenarnya temennya kak. Ya itu tadi dia keluar. Mereka orang Turkmenistan. Ya pecahan Soviet juga sih. Pecahan apa? Ya pecahan dari Uni Soviet juga. Teman-temannya. Iya orang di sini mah bukan guys. Kita orang Asia mah beda banget kan. Tapi orang sini tuh lebih seneng orang Asia, udah tau nggak sih? Jadi kalian yang orang Indonesia, terutama orang Indonesia yang Asia atau dunia Asia gitu, carilah cewek Rusia gitu, buat memperbaiki keturunan juga. Mereka tuh seneng banget orang Asia, tau nggak? Kyrgyzstan. Gitu. Itu teman gue juga. Ini teman gue satu kamar tuh dari Irak. Tapi mereka tuh pulang guys. Capek banget serius. Kita berapa jam di luar? Tunggu. Aduh, ini gelap banget ya. Guys, jadi nggak seberapa kelihatan. Rusia putih-putih ceweknya. Iya kabar lah. Kalau di Rusia mah
putih-putih, cantik putih-putih ya, semua wanita cantik lah semua, tapi kan tergantung kitanya, perspektifnya orang kan itu. Cantik ganteng kan relatif gitu kan, jadi kita nggak bisa menilai cantiknya gimana. Kalau menurut kita cantik, tapi kan belum tentu buat orang itu cantik, paham gak sih? Capek banget guys, serius. Kita di luar lama banget. Tunggu. Gua belum cukur juga. Tunggu. Gua belum cukur juga. Ntar gue follow back. Bantu follow akun IG gue guys. Ntar gue follow back khusus untuk live ini. Gue follow back semua, biar sama-sama support kan. Ntar kalau di TikTok akun gue udah berapa ribu followers, gue pulang deh. Gue mau giveaway gitu kalau pulang, kalau akhir-akhir pulang. Kalau di kamar suhunya berapa? Kalau di kamar mah 2-4. Nggak dingin sih, hangat. Soalnya tahu nggak sih, kalau di sini tuh ada kayak gini. Ini tuh pemanas ruangan. Kalau di Indonesia kan ada pendingin ruangan. Ini tuh panas ruangan. Ada bandara di Reket. Apa tuh? Ada bandara di Kening. Iya guys, tuh. Jatuh banget. Bantu follow guys, follow TikTok gua, akun IG gua. Ntar gua full back deh kalau di IG kalau di IG kalian follow, gua full back untuk live ini ya. Gua full back guys kan. Salju ditemenin wedang jahe plus gorengan panas. Ya enak banget. Ini aja gua beli minuman, belum gua minum. Haus banget. Besok gua live sama temen Rusia rencananya ya. Bentar ya, ini gua juga mau follow back orang-orang nih. Untuk live ini, kalau kalian nge-follow IG gua follow balik guys. Minuman apa tuh? Sari apel guys, sari apel. Tunggu. Gua tahu nggak sih kalau di Rusia tuh IG tuh nggak bisa dibuka langsung, jadi kita harus pakai VPN. Bentar gua nyalain VPN. Ini gua follow ya. Yang apa? Tuh gua follow semua tuh. Tahu nggak sih? Tunggu. Ini lihat ya. Tuh gua follow balik. Tuh gua follow balik semua. Khusus hari ini ya guys. Khusus live ini. Bantu follow akun IG gua guys, biar ntar gua follow semua. Ntar soalnya besok gua mau live sama temen Rusia, sama ini buat caranya dapat beasiswa di Rusia tuh gimana gitu kan. Tuh soalnya banyak yang tanya gitu kan, gimana kak cara dapat beasiswa gitu.